upin masena, dia kisian den kopang pia kami dia. Kisah saya paling banyak paling juga. Indahnya hidup tidak selalu diukur ketika kita dapat makan yang cukup, ketika kita dapat membeli barang-barang dengan uang yang banyak. Kopang pia upin masena, pida rebom tuki, mahaikan ya moba min tujuh miliar tidak sama ini. Tapi din haru pon rofi kita media. Ikan dari bahasa ama Afrika haru dengan kasar itu. Namun indahnya hidup jika kita sadari siapakah yang telah memberkati kita dengan berkat-berkat kehidupan agar kita dapat menikmatinya, lalu kita pun dengan hati yang rela mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang akhir pilih bama sena opin sampai adua hadewa kene hongia. Di adua deh he piminante dari mod ewe harum pilih rese. Lagi tadi di adua he kang hongian bila monyena. Itulah keindahan hidup di dalam dan bersama Tuhan. Mengingat Tuhan sepanjang jalan hidup kita dan perlu berharap sesama kita sebagai seorang bersaudara dalam kasih Tuhan. Kekuatan Tuhan tidak dapat dipatahkan oleh apapun. Karena itu, mari sambutlah Dia yang datang bawa Injil kebenaran. Dia mama koperasi lebu. Latala kau kawaisa. Dia lado mok ewari. Kita sudah mok salah formia. Kita sudah latala hekam pangan.
Bapak Ibu jemaat terkasih, mari kita akan berdiri. Kita muliakan Tuhan dari JSM 1. Pertolongan kita dalam kebaktian saat ini adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Silakan dulu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing untuk kita dalam kebaktian saat ini terbaca dari kitab surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama Korintus pasal 14 ayat 10 dan 11. Pertama Korintus pasal 14 ayat 10 dan 11. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan, kami mengaku
bahwa seringkali kami kurang bertekun dalam mencari kehendak-Mu. Kami melakukan persekutuan bersama dengan-Mu. Kami melakukan persekutuan bersama-Mu bersama dengan kami melupakan jalan-jalan hidup kami. Bahkan kami terlalu egois untuk menunjukkan kepedulian kami terhadap sesama kami. Kami berpikir kami harus semakin besar dan yang lain harus semakin kecil, sehingga kami lupa untuk memberi diri menjadi saluran berkat dalam kebersamaan kami sebagai orang. Karena itu kami memohon, ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Biarlah oleh Roh Kudus-Mu kami diubah untuk menjadi lebih baik demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita anugerah Allah. Apapun dosamu, Dia adalah Allah pengasih dan penyayang, yang tidak akan pernah membalas kesalahan yang diperbuat oleh anak-anaknya, melainkan dengan kasih-Nya yang besar telah menghapus, mengampuni, dan akan memulihkan keadaan hidupmu. Seperti kata Mazmur, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Itulah berita anugerah Tuhan bagi hidup kita. Jemaat yang berkasih, mari sambil berdiri kita alasan kepada Tuhan dengan membacakan Mazmur pasal 40 ayat 5 sampai 11. Sekali lagi, Mazmur pasal 40 ayat 5 sampai 11. Bapak Ibu jemaat yang berkasih akan membacakan ayat yang menjorok keluar dan saya menjorok ke dalam, dan saya akan membacakan yang menjorok keluar. Syukur dan doa. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu menjadi yang maksudmu kami. Tidak ada yang dapat menjadikan kau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan,
dan korban sajian. Tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam hubungan kita ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Keadilan-Mu tidak aku sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripada-Mu. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Pada jemaat yang besar. Saudara, kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mendengarkan pujian dari Abu Ikois dan akan dilanjutkan oleh solo seorang hamba Tuhan.
dengarkan solo dan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya untuk kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan puji dan syukur di hadapan hadirat-Mu bahwa Tuhan Engkau baik dalam hidup dan kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, Engkau sendiri membawa kami dalam harapan-Mu yang kudus. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Ini tiba saatnya untuk kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya kami mohon kepada-Mu Tuhan, mari baharuilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan hari ini boleh dapat memberikan hati yang baik untuk kami pakai dalam perjalanan kehidupan hari lepas hari. Hamba-Mu yang Tuhan kudus di pagi hari ini membawa berita kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau mari lengkapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan hari ini hamba-Mu perdengarkan bagi kami. Hanya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu. Ini tiba saatnya untuk kami akan membaca. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri untuk yang membaca firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Minggu Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata. Pentakosta. Kita merayakan hari di mana Roh Tuhan, Roh dari Allah Bapa dan Anak diturunkan untuk ada dalam diri manusia. Hari Raya Pentakosta. Di hari ini kita juga masih dalam lintasan bulan bahasa dan budaya. Dan karena itu hari ini kita dituntun
atau kita diantar oleh saudara-saudara kita dari suku Abui, berbahasa Abui, untuk kebaktian hari ini. Dan di hari Pentakosta ada peristiwa yang sungguh luar biasa yang berhubungan dengan bahasa. Bahasa itu adalah alat komunikasi atau alat untuk kita bisa menjalin hubungan. Kalau orang tidak bisa berbahasa, maka akan ada kesulitan besar dalam membangun hubungan. Kesulitan besar. Kalau tidak bisa berbahasa atau bisa berbicara, orang lain tidak akan tahu siapa diri kita, apa yang kita buat, yang akan kita buat, dan apa yang ingin orang lakukan bagi kita. Kalau tidak bisa berbahasa atau tidak bisa berbicara. Bahasa yang berbeda juga menjadi kesulitan. Bahasa yang berbeda juga menjadi kesulitan bagi kita. Karena saya orang Timur berbicara dengan bapak mama yang Abui ini, tapi bahasa Timur tentu bapak mama tidak bisa tahu apa yang saya maksudkan, ataupun sebaliknya. Atau kita semua masing-masing dengan bahasanya sendiri, apa yang jadi kacau balau. Dan peristiwa kacau balau dalam hubungan dengan bahasa tentu bapak mama ingat Menara Babel. Tentu ingat Menara Babel. Dalam kitab Kejadian pasal 11 tertulis cerita di Babel. Sebelum bahasa dikacaukan, satu bahasa saja. Satu bahasa. Karena satu bahasa maka mereka satu jalan, satu tujuan. Punya keinginan yang sama, punya tujuan yang sama. Dan apa yang mereka inginkan bisa terlaksana. Bahkan punya keinginan yang lebih besar lagi. Kalau bisa kita punya bahasa satu ini, kita upayakan sedapat-dapatnya kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa naik ke atas tempat yang paling tinggi dan kita bisa melihat Tuhan. Hanya dengan kita punya satu bahasa saja. Tetapi Tuhan melakukan yang lain pada peristiwa di Babel. Bukan karena Tuhan tidak mau, tapi nanti manusia yang satu bahasa ini bisa lebih dari Tuhan, menjadikan diri sebagai Tuhan. Karena itu manusia dikacaukan dengan bahasa. Yang sudah berkumpul di Babel itu tiba-tiba masing-masing bicara dan yang lain tidak tahu. Tidak tahu apa yang dibicarakan. Itu peristiwa di Babel. Kalau kita satu bahasa, maka kita satu. Kira-kira itu pesan dari peristiwa di Babel. Kalau kita beda bahasa, tentu kita beda dan kita masing-masing ada pada posisi sendiri. Keinginan kita berbeda, tujuan kita juga berbeda. Tetapi Bapak Mama,
Bisa saja keinginan kita sama, tujuan kita sama, tapi karena beda dalam berbahasa, akhirnya masing-masing jalan sendiri. Dan itu yang sulit untuk membangun hubungan dalam kehidupan. Teman-teman saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita rayakan Pentakosta. Pentakosta juga ada dalam cerita dalam kitab Perjanjian Lama. Setelah Paskah masih ada 7 minggu, hari raya 7 minggu. Itu menjadi ketentuan Taurat untuk dirayakan sebagai hari untuk mensyukuri panen hasil yang Tuhan berikan kepada umatnya, disyukuri, dan itu dilaksanakan 7 minggu setelah Paskah. Dan karena itu tadi dalam warta saya dengar besok dalam perayaan syukur Paskah kita akan membawa hasil usaha kita sebagai unit pernyataan syukur 10 hasil. Kita bawa sebagai pernyataan syukur kepada Tuhan bahwa dalam segala usaha kita Tuhan memberkati. Itu Pentakosta yang pertama yang dirayakan oleh orang-orang Israel. Bahkan sampai hari ini kita juga pegang hal ini dan kita lakukan. Itu dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, sebelum Yesus ada dalam keadaan penderitaan, kesengsaraan, dan juga perjuangan untuk tetap ada, Yesus sudah menyampaikan kepada murid-murid bahwa dia akan kembali kepada Bapa. Tetapi murid-murid jangan takut, jangan ragu, karena akan dikirimkan yang lain untuk menjadi pendamping hidup dari orang-orang yang mengikuti dia. Dan karena itu Yesus bilang jangan takut, meskipun saya tidak ada bersama-sama dengan kamu, tetapi saya akan bersama dengan Bapa mengirimkan kepada kamu kuasa yang menyertai kamu. Dan Pentakosta adalah hari penggenapan janji. Hari penggenapan janji bahwa Yesus bersama dengan Bapa mengirimkan kepada murid-murid, bahkan kepada semua orang, roh yang bisa menjadi andalan dan kekuatan mereka. Karena itu tercatat bahwa setelah Paskah janji itu terlaksana dengan 40 hari setelah kebangkitan, Yesus naik ke sorga. 40 hari. Dan itu 10 hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dengan masih mengingat janji bahwa setelah dia naik ke surga, dia bersama dengan Bapa mengirimkan kepada kita Roh Kudus. Dan 10 hari setelah kenaikan, peristiwa itu terjadi. Dan itu Pentakosta juga kita kenal dengan
hari raya, hari yang ke-50. Pentakosta kita rayakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus. Atau juga hari pengurapan. Hari pengurapan. Dan itu terjadi. Roh Kudus turun dan terjadilah pencurahan kepada semua orang yang berkumpul pada waktu itu. Dalam bacaan kita sungguh jelas bahwa mereka berkumpul di satu tempat dan tiba-tiba Roh Kudus dinyatakan. Dan pada saat itu peristiwa yang luar biasa yang dulu di Babel itu kekacauan, dan peristiwa yang terjadi pada hari pencurahan Roh Kudus juga. Orang mendengar, banyak orang berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Kekacauan juga. Tetapi kalau di Babel itu mereka tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Tetapi ketika hari Pentakosta, hari yang ke-50, hari pencurahan Roh Kudus itu, masing-masing orang bicara, tetapi yang lain mengerti. Yang lain mengerti apa yang dibicarakan oleh yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Dan itu satu peristiwa yang sungguh luar biasa. Dan itu pertama saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Roh yang dicurahkan kepada orang-orang pada waktu itu satu roh, yaitu Roh Tuhan, Roh Kudus. Sehingga semua orang yang mendengar, masing-masing orang yang mendengar dari bahasa mereka sendiri, mereka mengerti apa yang dibicarakan, apa yang menjadi tujuan dari perjalanan hidup. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memikirkan pada hari ini, di hari Pentakosta, tentu kita mau menyatakan bahwa hari ini juga Roh Kudus, Roh Tuhan tercurah pada kita, dicurahkan pada kita. Karena itu apa yang kita bicarakan dengan sesama kita pasti bisa dimengerti, dipahami, dan kalau bisa dilakukan. Dalam gereja, Bapak-Bapak Saudara, sampai hari ini gereja ada. Gereja punya satu tujuan yang sama. Siapa itu gereja? Kita masing-masing. Siapa itu gereja? Apa itu gereja? Satu perkumpulan untuk satu tujuan. Karena itu Bapak-Bapak Saudara, kita datang dari masing-masing diri kita sendiri. Tapi hari ini kita datang dengan satu tujuan, penyembahan kepada Tuhan. Dan kita berharap bahwa kita dipenuhi dengan Roh Tuhan. Sehingga setelah pulang, di hari ini ketika kita yakin bahwa kita dicurahi dengan Roh Tuhan, diurapi dengan Roh Tuhan, maka kita akan kembali dan melaksanakan amanat yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dalam bacaan kita pada hari ini, ayat yang ke-17 dan ke-18, pemuda-pemuda bisa bernubuat, banyak orang bisa bernubuat. Bapak Mama, bernubuat itu sama dengan mengucapkan kata-kata Tuhan.
mengucapkan kata-kata yang baik, bahasa yang baik, itu persekutuan. Karena itu yakinlah bahwa hari ini kita juga diurapi dengan Roh Tuhan, satu roh untuk satu hal yang sama. Kita juga bisa bernubuat, kita juga bisa berbicara kata-kata Tuhan, kata-kata yang baik, bukan hanya kata-kata yang manis, tetapi kata-kata yang baik dan benar. Karena kadang kata-kata yang manis juga hanya di bibir saja, tapi hati tidak. Karena itu hari ini kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Tuhan, maka bukan kata-kata manis yang diucapkan, tetapi kata-kata yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau pulang ke rumah, Bapak ngomong kata-kata yang tidak baik, Mama kasih ingat, tadi ke gereja sudah dapat pencurahan Roh Tuhan, Roh Kudus. Ingat itu. Kalau Mama juga ngomong seperti itu, Bapak kasih ingat atau anak-anak kasih ingat, dan seterusnya. Saling mengingatkan bahwa kita semua yang merayakan Pentakosta, atau kita semua yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kita semua dipenuhi dengan Roh Tuhan untuk cukup dengan kata-kata, cukup dengan bahasa yang kita ucapkan. Karena kalau kita mengucapkan kata-kata yang baik, tetapi sahabat kita, saudara kita, orang yang kita berbicara dengan dia tidak mengucapkan kata-kata yang baik, apa yang dia kacau balau. Bapak saudara, demikian pula di dalam gereja, dalam persekutuan, di dalam kebersamaan, hal yang kadang-kadang terjadi bahwa majelis dengan majelis, ketua dengan ketua, diaken dengan diaken, pengajar dengan pengajar, tidak satu bahasa. Terjadi kekacauan. Kalau terjadi seperti itu, mungkinkah kita dicurangi atau dikarunia diurapi dengan roh yang lain, bukan roh Tuhan? Tetapi roh yang berbeda dari yang kita kehendaki, yang Tuhan kehendaki. Mari kita ingat juga bahwa dalam dunia ini roh-roh yang lain juga ada, bisa tercurah dalam diri kita dan bisa kita tunjukkan dalam bahasa ucapan kita sehari-hari. Hari ini Bapak Mama, saya hanya membatasi untuk bahasa, ucapan, kata-kata yang kita sampaikan. Syukur kepada Tuhan, Gereja Mahasiswa Timur menemukan satu formula yang baik untuk membangun kebersamaan di dalam gereja. Masing-masing kita dengan suku budaya bahasa kita masing-masing, tetapi kita satu. Dan hari ini, bahkan di bulan ini kita tunjukkan, kami Timur beda, Panter beda, Abui beda, Pura beda, tetapi di dalam Tuhan kita satu karena kita dicurahi dengan Roh Tuhan.
Tapi kalau kita masih beda terus, itu mungkin bukan roh Tuhan. Mari kita melihat ini di hari ini, dan kita satu tujuan dengan bahasa kita yang baik, bahasa kita yang benar, untuk kita menjalin hubungan di dalam gereja sebagai orang-orang yang telah kepunyaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita memberikan kesempatan kepada paduan suara video untuk memuji Tuhan. Musik pemuda musik. Saja putih mantapnya. Bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, mari kita nyatakan pengakuan iman kita kepada Tuhan bersama-sama, dan kita mengucapkan pengakuan iman tersulit. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari kelahiran bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saya ikut menyanyi. Hidupku Yesus, rei halo, rei
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bahkan diri kita untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Puji syukur dan panjatkan kehadiran firman-Mu. Oleh karena kasih setiamu kepada kami sungguh sangat nyata. Sampai hari ini kami ada. Dan di hari ini juga kami merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus bagi kami semua. Kami diurapi dengan Roh Kudus Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, sempurnakanlah semuanya itu bagi kami, sehingga dalam perjalanan hidup kami hanya Roh Tuhan yang memampukan kami, yang menuntun kami, bukan roh-roh lain yang mengacau perlaukan kami, sehingga kami tidak sampai pada tujuan hidup, tidak sampai pada tujuan kebersamaan dan tujuan dalam persekutuan sebagai gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih di hari ini kami dipenuhi dengan Roh Tuhan dan datang beribadah kepada dan menyatakan bahwa selama perjalanan hidup kami atas kekuatan dan pimpinan Roh Tuhan, kami sudah menyampaikan Injil, kami sudah bersaksi kepada dunia, kami sudah menyampaikan kasih kepada dunia dengan bahasa kami, dengan kata-kata, dengan ucapan bibir mulut kami. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami dan menyempurnakan semua yang telah kami kerjakan dengan satu tujuan, memuliakan Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga hari ini bersaksi bahwa dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami ada kasih yang sempurna, ada Roh Tuhan yang memimpin kami, sehingga rumah tangga kami, keluarga kami sampai hari ini masih ada. Bahkan keluarga besar dalam suku dan dari asal usul kami masih ada sampai hari ini, dan kami percaya bahwa Tuhan yang telah menciptakan semuanya bagi kami. Dan Tuhan ingatkanlah kami, meskipun kami berasal dari berbagai suku, bahasa, dan budaya, tetapi kami tetap harus satu. Kami jangan punya pikiran dan tujuan yang berbeda-beda. Semuanya itu bisa terjadi kalau roh yang bukan Roh Tuhan mengisi kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa Roh Tuhan lebih kuat dan akan memampukan kami untuk menjadi pembawa kabar keselamatan, kabar sukacita, Injil di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, di tempat kerja kami juga, biarlah kami bekerja dengan pengurapan Roh Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan
juga untuk menunjukkan bahwa melalui kami ada kasih setia Tuhan, melalui kami ada kebaikan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari memberkati kami semua ya Tuhan, dengan doa dan pengharapan kami masing-masing di saat ini, di hari ini. Kita angkat doa kepadamu dari lubuk hati kami masing-masing, terkait percaya bahwa Tuhan mendengarkan suara hati kami, mendengarkan seruan kami, karena memang kami sangat terbatas untuk mengucapkan dengan kata-kata yang terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas untuk memberikan kasih-Mu kepada kami, sehingga apa yang kami doakan di dalam nama Yesus Kristus akan menjadi sempurna bagi kami, menjadi berkat besar bagi kami. Baik, kami yang berdoa untuk syukur ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, atau hari-hari bahagia lain, berkat-berkat Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan sempurnakan semuanya bagi kami. Juga bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan, yang mengalami beban berat, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan kami semua dalam pergumulan kami masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan adalah pemimpin yang sesungguhnya, karena Tuhan yang telah membangun dan mendirikan bangsa dan negara ini. Maka biarlah Tuhan yang berkuasa bagi kami, sehingga dalam menjalani kehidupannya hanyalah sesuai dengan kehendak Tuhan, baik oleh pemerintah kami ataupun oleh kami sebagai masyarakat. Kasihlah kami semua ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja yang hari ini di seluruh dunia merayakan Pentakosta. Gerejamu di hari ini menyatakan bahwa kami adalah alat untuk menyatakan kasih Tuhan, kesempurnaan Tuhan, kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, gerejamu di jemaat kami, Shalom Sawana. Tuhan berkati kami dalam segala pergumulan kami. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami umum dalam selain rutin setiap hari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh majelis ataupun oleh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan di jemaat kami, Tuhan berkati. Juga panitia pembangunan yang bekerja untuk pembangunan gedung kebaktian yang sungguh sangat berat dalam hitungan kami sebagai manusia. Pekerjaan ini berat, tetapi Roh Tuhan ada pada kami semua, sehingga kami satu hati untuk pembangunan ini, sehingga pada akhirnya bukanlah pekerjaan ini menjadi tetap berat bagi kami, tetapi menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati saudara-saudara kami yang adalah para tukang, berilah kekuatan dan pertolongan kepada mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan bisa berhasil dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam rencana besok kami akan ada dalam kebersamaan untuk selektoran selanjutnya. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini. Maka pada besok dan seterusnya kami akan tetap ditolong untuk mengerjakan pekerjaan yang telah kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Mari memberkati kami semua.
Karena kan Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami dalam perjalanan kami. Penuhilah kami dengan roh Tuhan. Curahkanlah roh ke dalam kami. Urapilah kami. Dan biarlah kami juga bisa menyampaikan kepada dunia ini tentang kasih Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi teman-teman. Terus tadi jalan-jalan hidupku saat ini bukanlah jalan yang mudah, karena selalu dihiasi dengan suka dan duka, tawa dan air mata. Tapi kami percaya sepanjang jalan Tuhan. Berbagai bencana dan badai yang selalu mengelilingi kehidupan kita pasti akan membuat kita lemah dan tak berdaya. Tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan selalu menempatkan, menopang dan memulihkan keadaan kami. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dapat mani yang sampai memilihare, warna kuning lewat sadoetu. Bunikanlah, membuka bulan minang getege anak. Bunikanlah, memijati menane lerekan ritel. Pulanglah dengan penuh sukacita dan arahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Maha Tuhan yang terkasih sambil berdiri kita semoga pujian Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai Terima kasih banyak-banyak kasih video Marta.